Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillah ya sekarang memang kondisinya seperti ini. Dan perkenalkan sebelumnya saya Dr. Faisal Ridho Sakti. Di sini saya akan sedikit berbagi dan sharing ya, mumpung di rumah aja karena lagi masa pandemi COVID-19 yang seperti ini. Jadi saya di sini akan membagikan sedikit ya sharing-sharing ya terkait dengan mitos dan fakta terkait virus COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Oke, udah pada denger kan apa itu COVID-19? Ya, virus yang sekarang lagi booming banget ya. Sekarang udah di seluruh dunia, seluruh negara sudah terkena dari COVID-19. Nah, ada beberapa berita, kabar di masyarakat yang mungkin ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta ya. Lah, apa aja itu? Yuk kita bahas. Oke, teman-teman sudah pernah belum ya dengar kalau misalkan alkohol itu kan memang bisa katanya itu bisa membunuh dari virus corona ini ya. Nah, tapi di masyarakat ada yang ya berbooming bahwasanya kalau misalkan alkohol itu bisa membunuh, berarti kalau diminum bisa jadi obat dong. Jadi dia bisa membunuh virus corona. Apakah ini mitos atau fakta? Ya, jawabannya tentu saja adalah mitos. Kenapa? Karena alkohol itu apalagi yang 70%, 90% sampai 100% nggak ada ya. Nah, itu sangat iritatif ya. Iritatif tuh bisa melukai kulit gitu ya. Apalagi kalau masuk mulut, lambung, ke perut. Nah, itu bakal bisa bahaya banget. Apalagi kena mata gitu ya. Daerah-daerah yang ibaratnya rawan banget tentu bisa membunuh. Jadi kalau misalkan alkohol atau mungkin detol gitu ya, jadi cukup untuk di tangan aja ya digunainnya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berjemur dapat membunuh virus corona. Itu mitos atau fakta? Ya, berjemur ya kan katanya gitu. Kalau virus corona ini bisa mati di suasana yang panas gitu ya. Yang suhu panas, kalau panas bisa dia langsung terbunuh. Berarti kalau berjemur bisa membunuh virus dong. Nah, ini termasuk mitos ya. Kenapa? Karena dari WHO, World Health Organization atau Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia, ya menyatakan bahwasanya untuk berjemur itu kan memang sinar matahari ada sinar ultraviolet ya, ada A, B, C, nanti akan dibahas di video selanjutnya ya terkait dengan lebih detail. Intinya vitamin D itu bisa dirubah dari ketika kita berjemur ya. Ketika berjemur kita bisa merubah vitamin D yang tidak aktif menjadi yang aktif sehingga kekebalan tubuh kita akan meningkat gitu, bertambah. Nah, intinya adalah meningkatkan kekebalan tubuh saja, tidak membunuh virusnya secara langsung. Karena kalau membunuh ya nggak nyampe sih. Soalnya berapa derajat Celcius sih yang panas ya? Paling ya nggak nyampe 30 derajat kan. Sedangkan kalau virus bisa mati sampai mungkin ada yang mengatakan 50, 80 sampai 100 derajat mungkin lebih ya. Nah, itu nggak mungkin kuat kulit kita gitu, pasti akan gosong dan kita bisa meninggal dunia ya karena kebakar. Oke, yang berikutnya, desinfeksi udara dapat membunuh virus corona. Ini mitos atau fakta? Oke ya, maksudnya gimana tuh desinfeksi udara? Kan ada ya, kan tadi bilang alkohol itu bisa membunuh virus gitu ya, disemprotin sebenarnya. Nah, kalau misalkan katanya dengar sih virus corona ini dia bisa menyebar di udara, makanya disemprot-semprotin aja ke udara. Nah, ini benar atau tidak ya? Oke, faktanya dari WHO menyatakan bahwasanya persebaran virus ini bukan melalui udara, tapi melalui droplet, yaitu percikan. Ketika kita ngobrol seperti ini, jarak 1-2 meter, dia bisa menular melalui droplet atau percikan dari ludah kita ya. Jadi percuma dong kalau misalkan kita nyemprot-nyemprot ruangan gitu ya. Karena virus itu tidak melalui airborne atau melalui udara menularnya. Jadi ini termasuk mitos. Oke, yang selanjutnya, jadi waktu itu ada kabar berita ya, viral banget
ada name tag atau kalung ID card yang dia dari Jepang gitu ya. Dan dia katanya bisa membunuh virus corona. Jadi dia digunain, dikalungin aja, terus habis itu bisa digunain ke mana-mana, dia aman tanpa gunain masker, tanpa physical distancing. Nah, itu namanya, kalau salah namanya kalung virus shutout ya, yang dari Jepang. Nah, ini bisa nggak sih membunuh virus corona? Nah, ini mitos atau fakta? Nah, ini adalah termasuk mitos. Oke, kenapa? Karena sebenarnya kalung itu tuh mengandung klorid dioksida ya, merupakan salah satu senyawa yang ya masuk disinfektan juga, dia bisa membunuh memang, tapi kalau dikalungin terus tadi terhirup bisa bahaya juga gitu ke pernafasan, dan itu juga tidak membunuh virusnya yang tebaran langsung, karena penularan virus itu kan dari droplet langsung masuk ke pernafasan sehingga langsung berkembang di paru-paru kita, jadi tidak ada gunanya gitu ya. Oke. Ada juga kemarin ya, viral juga di media sosial, ada seorang ibu-ibu gitu ya, yang mengklaim bahwasanya dia menemukan suatu minuman yang mujarab ya, mungkin harganya cuma 35.000 dan dia bisa membunuh antivirus corona. Nah, sebenarnya itu bisa nggak sih bunuh beneran, mitos atau fakta gitu ya? Ya, oke. Jelas itu adalah mitos ya. Nggak tahu itu kandungannya apa aja, herbal atau apa ya. Dan dia tiba-tiba mengklaim aja dengan harga 35.000 bisa menyembuhkan gitu, membunuh virus corona. Ya kita tidak tahu ya, misalkan itu pun seandainya herbal dari bahan-bahan alami, herbal itu sifatnya hanya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita aja. Jadi dari imunitas tubuh, tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita itu nantinya akan melawan virus itu. Jadi tidak akan membunuh secara langsung gitu ya. Tapi kita harus teliti lagi minuman itu kandungannya apa. Jadi jangan asal minum ya, nanti bisa kena penyakit ginjal, penyakit pencernaan dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati. Oke, lanjut. Kemudian ada yang bilang juga, katanya kalau lampu desinfeksi UV atau ultraviolet, kan tadi katanya matahari bisa ya karena mengandung sinar UV, maka ada yang pakai yang UV yang buat ngecek duit itu loh, warna biru. Lah, apakah itu bisa membunuh dari virus corona ini gitu ya. Jadi dari WHO juga sudah dijelasin ya terkait dengan hal ini. UV ultraviolet itu lampu itu bisa atau enggak ya. Nah, kata WHO itu tidak bisa digunakan untuk mensterilisasikan tangan. Jadi kalau kita di bawah sinar biru itu cuma tangan kita gini, ya nggak bakal bisa. Ya lebih baik cuci tangan pakai sabun, itu ya akan lebih membunuh virus ya. Nah, lampu sinar UV ini tidak boleh digunakan untuk mensterilkan tangan ya, karena dia sifatnya radiasi dan bisa menyebabkan kanker kulit. Itu dari World Health Organization ya, dari WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Oke, selanjutnya, pengering tangan efektif untuk membunuh virus COVID-19 ya. Pengering tangan yang kan dia panas tuh ya, langsung cuma dikeringkan aja gitu. Bisa nggak sih? Ya kembali lagi ya, itu tidak tahu suhunya juga seberapa sih, gitu kan? Nggak nyampe 20 derajat Celcius juga, atau sampai 80, 100 atau sampai suhu yang bisa membunuh. Tentu saja lebih baik kita cuci tangan pakai sabun baru pakai pengering tangan gitu, malah insya Allah jadi lebih aman gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi ya yang bilang bahwasanya bawang putih ya, bagi ibu-ibu ini ya suka masak di dapur ya, bawang putih kan katanya mujarab buat banyak penyakit ya, itu katanya bisa menyembuhkan virus corona. Apakah ini mitos atau fakta? Jelas dijawab oleh WHO bahwasanya bawang putih tidak bisa menyembuhkan virus corona ya. Nah, kenapa? Ya memang WHO tidak memungkiri bahwasanya bawang putih itu merupakan makanan yang bisa menjadi antimikroba atau bisa membunuh banyak penyakit, bakteri, virus, kuman-kuman yang lain ya. Tapi tidak ada bukti penelitian sama sekali terkait dengan hal ini untuk bawang putih membunuh virus corona. Jadi sebaiknya digunakan untuk masak aja ya.
jangan digadol, jangan dimakan langsung, nanti sakit perut. Oke, selanjutnya ada juga yang bilang minyak wijen di dalam tubuh dapat membunuh virus corona. Ada lagi nih minyak wijen ya. Itu mitos atau fakta? Nah, jelas ya, saya katakan ini adalah mitos ya. Jadi karena ada yang di masyarakat itu gunain minyak wijen dioles-olesin ke tubuh gitu, ke muka. Ya, nggak tahu mau buat apa gitu ya. Katanya sih bisa melindungi. Tapi sebenarnya mengolesi minyak ke tubuh itu tidak membuat virus corona itu menjauh ya. Karena dia sekali lagi menular melalui droplet. Jadi lebih baik menggunakan disinfeksi kimia seperti alkohol atau hand sanitizer, atau lebih bagus lagi ya cuci tangan menggunakan sabun. Itu akan jauh lebih aman ya daripada diminyakin wijen, ditinggal tidur malah nanti disemutin semuanya, wajahnya itu, tangannya, badannya digigitin semut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi ada beberapa tadi mitos dan fakta yang terjadi di masyarakat. Jadi jangan sampai salah pengertian ya terkait dengan pencegahan virus corona ini. Tetap teman-teman, yang paling mudah dilakukan di rumah atau di tempat-tempat umum yaitu pertama adalah menjaga physical distancing ya. Jadi kita menjaga jarak 1-2 meter. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker dimanapun berada. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Dan jangan berpergian ke luar kota ke banyak tempat ya, apalagi nanti mudik. Jadi mohon untuk dijaga dulu untuk tidak mudik maupun pulang kampung. Oke, tetap semangat buat teman-teman semua yang sedang di rumah saja. Dan saya mengajak bersama IBIS Community untuk sama-sama kita berdonasi, karena dari IBIS Community ini akan melakukan sudah jalan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membagikan APD alat pelindung diri di beberapa rumah sakit maupun puskesmas di Jawa Timur ya, yang akan diprioritaskan untuk orang-orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pemantauan PDP, ataupun pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Jadi silahkan teman-teman bisa nanti ke Instagramnya aja, IBIS Community, ada di IG, diketik, kemudian nanti bisa ada pamfletnya di situ. Berdonasi ya, donasi, ngirimkan, insya Allah dari apa yang kita salurkan sangat bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita ya. Dan donasi ini masih dibuka sampai tanggal 15 Mei 2020 ya. Oke, tetap semangat teman-teman ya, bersama lawan corona, Indonesia bisa. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.